Ana Lewita, oniku Joseph Tewogo. Orang biasa memanggilku Aman Laulau. Artinya bapak dari Laulau, anakku yang pertama. Ini tradisi asli Mentawai, memanggil orang yang telah berkeluarga. Dari penampilanku, orang sudah tahu aku ini orang asli Mentawai. Ya, memang begini cara kami berpakaian, menyatu dengan alam. Aku juga seorang Sikere, dukun sekaligus pemimpin adat Mentawai, suku Salakkirat. Kegiatan utama kami, lelaki Mentawai, berburu. Jangan mengaku orang Mentawai kalau tidak bisa berburu. Bagi kami ini bagian dari hidup. Aku tamani lai bosi ma memeng lai bosi ma mengitama. Aku biasa berburu bersama dua anakku, Amang Godai dan Aman Telepon. Mereka penerus tradisi Mentawai. Amang Godai belum setahun jadi Sikere. Aman Telepon sudah menjadi Sikere 15 tahun. Ini yang leluhur ajarkan pada kami. Memohon pada alam dan mengambil dari alam secukupnya. Saat berburu, kami biasa dapat babi hutan, rusa, atau monyet. Pokoknya apapun yang nampak pasti kami tangkap. Tapi menangkap mereka tidak mudah, apalagi sekarang. Jumlah buruan di hutan semakin sedikit. Mungkin karena semakin banyak manusia yang tak lagi menyatu dengan alam. Selama 3-4 hari berburu, biasanya baru kami dapat hasil buruan. Tapi kali ini kami belum beruntung. Tidak ada buruan yang bisa kami bawa ke rumah. Biasanya kalau dapat, daging buruan kami makan sekeluarga. Tengkoraknya kami pajang di dalam rumah. Ini hasil buruan kami selama bertahun-tahun. Disimpan di tengah rumah atau ruang tengah. Makanya jangan heran kalau di sini banyak tengkorak monyet, babi hutan, rusa, dan burung. Ini agar roh-roh buruan merestui kami memburu teman-temannya, semacam membawa keberuntungan bagi kami ketika berburu. Di bagian depan rumah, kami menggantung tengkorak hewan peliharaan yang sudah kami santap di pesta adat. Tujuannya agar hewan peliharaan yang masih hidup terus berkembang biak dengan baik. Rumah kami terletak di Pulau Siberut, di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dari Padang harus lewat laut 10 jam. Sampai di Pulau Siberut masih harus naik perahu motor 6 jam menyusuri sungai Rereket untuk sampai rumah kami di Dusun Buktuy. Rumah adat Mentawai ada 3 bagian. Paru rukat, bagian depan kami perkumpulan dan menerima tamu. Bagian tengah rumah untuk kami beristirahat.
Di sini ada perapian besar untuk memasak makanan di pesta adat. Bagian belakang kabat capo, tempatnya para istri tidur. Di kabat capo juga ada perapian yang digunakan istriku, Bailau-lau, yang bikin kapurut setiap hari. Kapurut makanan khas Mentawai dari sagu, dibungkus daun sagu sebelum dibakar. Kapurut ini semacam nasi lah buat orang kota. Sehari saja kita tak makan kapurut. Hilang sudah semangat ini. Di kabat capo ini juga tempat kami sekeluarga makan. Kalau anak-anak kami bebas makan dengan cara mereka. Tapi aku, si Kerei, tuan rumah adat, harus makan menggunakan piring khusus ini. Hanya aku dan istriku yang boleh menggunakannya. Tapi orang Mentawai, ini kebanggaan kami. Titi atau tato. Konon Titi ini Titi tertua di muka bumi. Hebat bukan? Bukan sembarang gambar yang kami pasang. Semua ada maknanya. Kalau yang di lengan ini bebeget atau duri rotan. Rotan penting untuk kami membuat tali pengikat atap rumah. Di dada kami ada durukat dan sirikonia atau busur dan anak panah, senjata utama berburu. Kalau ini titik bau, ini mirip susunan papan tempat kami tinggal. Di tangan lain lagi titinya. Di sini ada luklukmun, pagar. Juga ada sutkakabli atau mata pancing. Berlambang tangan ini siap menangkap kebutuhan kami untuk bertahan hidup. Terakhir ada gigirat teitei. Ini tanda kami dewasa dan cukup kuat untuk jadi tulang punggung keluarga. Tato di tubuh kami simbol kehidupan kami, orang Mentawai. Dan hari ini anakku Aman Godai akan ditato. Alat untuk menato sederhana saja. Jarumnya dari duri pohon butei, tintanya dari air tebu yang dicampur arang. Sehabis ditato, biasanya badan demam beberapa hari. Tapi tak apa, orang Mentawai kuat-kuat. Dusun Butui, satu dari 12 dusun di Desa Madobak, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tak ada mobil di dusun ini karena memang tak ada jalan besar.
Walau termasuk pelosok, tidak semua warga Butuy mau mempertahankan tradisi berpakaian seperti kami. Pemuda kampung sudah tak mau lagi berpakaian kabit atau cawat khas Mentawai. Malu katanya. Begitu juga dengan Titi. Tak banyak lagi anak muda yang mau meniti tubuh. Pendidikan dan tuntutan pekerjaan jadi alasan mereka. Banyak pendatang di pulau ini. Mereka membawa perubahan pada masyarakat asli Mentawai. Tapi bagiku tak masalah. Yang penting masyarakat tetap rukun dan damai. Teknologi sudah masuk di dusun ini. Kami pun menikmatinya. Aman telepon sudah punya handphone. Padahal di sini tidak ada sinyal. Handphone dipakai buat dengar musik saja. Hehehe. Teknologi tidak masalah masuk. Tapi aku selalu ingatkan seluruh keluarga supaya tidak lupa warisan budaya leluhur. Bukti budaya masih dijaga. Ini senyumnya Bayi Lau-Lau, cantik sekali kan? Meru kalau orang di sini bilang. Salah satu sebabnya ini. Buat kami wanita cantik yang giginya runcing, laki-laki juga meru kalau giginya runcing. Padahal, aduh, sakitnya bukan main itu. Waktu gigi dipahat pakai TG dan palu. Aku pun sama, 8 gigiku dikikir waktu muda. Sekere di Mentawai sebaiknya punya tato, juga bergigi runcing. Perempuan suku kami dulu memakai daun pisang untuk pakaian mereka. Jadi gampang saja dibuang jika kotor dan tinggal cari yang baru. Tapi sekarang sudah ada kain, jadi daun pisang tidak dipakai lagi. Namun untuk melestarikan adat, daun pisang tetap dipakai ketika sedang paligagra atau menjaring ikan. Cari ikan di sini menggunakan subak atau jaring dan bambu untuk tempat ikan tangkapan. Yang cari ikan biasanya para ibu dan anak-anak. Paling tepat waktu untuk paligagra setelah hujan. Saat air naik, biasanya laita dan seloloinan atau ikan dan udang melimpah di sungai. Dusun dan sungai kami masih dikelilingi hutan lebat. Jadi tak heran kalau bertemu ulau atau ular berbisa. Makanya kami harus selalu waspada.
Tak hanya pakaian daun pisang yang masih kami jaga, adat lain juga seperti ritual pembersihan roh jahat sekitar rumah. Ritual kami diiringi kajeuma, kendang khas Mentawai. Tak lupa kami menari untuk menghormati roh leluhur. Ritual ini biasanya berlangsung semalam suntuk, tergantung jumlah roh jahat. Beberapa hari lalu kami perbaiki rumah kami. Namanya juga rumah adat. Setiap ada perubahan harus ada ritual. Pagi ini kami pergi ke hutan Leleusienem untuk mencari daun-daun yang diperlukan saat diritual. Daun dipakai untuk sikatai atau membersihkan rumah dari roh jahat. Juga untuk mencegah hal buruk dan membuat kehidupan di rumah selalu tentram. Pakaian adat khusus kami pakai untuk ritual. Ada luat dan bukuat sebagai ikat kepala. Juga ada lekau. Perempuan kami juga mempercantik diri untuk acara ini. Mereka memakai ngalau atau kalung manik dan sinyenyet untuk hiasan kepala. Kata orang-orang tua, ini kalung peninggalan dari zaman Belanda. Orang Belanda yang pertama menginjak bumi Mentawai memberikan kalung seperti ini sebagai kenang-kenangan. Rangkaian ritual seperti semalam kami ulang lagi siang ini. Namun kali ini lebih istimewa. Ada hewan korban. Biasanya kami korbankan babi sebagai persembahan. Seperti biasa, ada mantra-mantra yang harus diucapkan sebelum babi dipotong. Supaya roh babi ini rela dagingnya kami makan rame-rame.
Babi diolah ibu-ibu. Bagian tertentu babi khusus untuk si kere, tak boleh dimakan orang lain. Dan bagian ini cuma boleh dimasak istri si kere, istriku Bai Laulau. Daging babi untuk orang lain dimasak di ruang tengah. Setelah matang, daging dipotong rata. Ukurannya harus sama, supaya tidak ada yang cemburu. Kami memang diajarkan untuk adil. Ini nilai luhur warisan nenek moyang. Mantra dan doa kami bacakan supaya makanan ini bawa berkah dan kesehatan buat kami semua. Suasana ini yang kami suka, hangat, akrab. Kami bangga lahir dan besar di Mentawai. Budaya warisan leluhur berkah buat kami. Budaya ini akan selalu kami jaga demi martabat Mentawai yang tidak boleh hilang dari bumi Nusantara. Indonesia bagus.